Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Setiawan Wibisono, di mata kuliah pemrograman terstruktur. Dengan materi kita hari ini adalah searching atau pencarian. Nah, apa yang disebut dengan pencarian atau searching? Pencarian itu sebenarnya adalah kita akan mencari sebuah data berdasarkan data yang telah tersimpan. Jadi, prinsip pencarian itu adalah sebenarnya mencocokkan apa yang kita cari, sebuah data yang kita cari, kemudian dicocokkan kepada data-data yang ada di dalam sebuah variabel atau sebuah tipe data, atau kalau dalam hal ini pada sebuah list. Nah, salah satu algoritma yang paling mudah dipahami di dalam searching itu adalah sequential search atau pencarian secara berurutan. Nah, bagaimana prinsip kerja sequential search? Itu adalah membandingkan data yang dicari dengan data paling depan. Kalau belum ketemu, maka dia akan membandingkan dengan data yang kedua. Kalau tidak sama dengan data yang kedua, maka dibandingkan dengan data ketiga. Dan seterusnya, sampai data itu sama, yaitu antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam penyimpanan. Nah, kalau datanya ditemukan, atau dengan kata lain sudah ada data yang sama antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam media penyimpanan, maka pencarian itu berhenti. Tetapi jika pencocokan itu tidak menemukan hasil sampai data terakhir, maka dikatakan bahwa data yang dicari itu tidak ketemu. Nah, sekarang kita lihat sequential search. Jadi pada prinsipnya adalah, misalnya kita punya data ini, sebuah list dengan data 12, 4, 21, 3, 17, 1, 7, 9. Nah, kalau misalnya ini saya hapus dulu supaya kelihatan. Nah, pada situasi ini kita telah membuat sebuah list dengan nama data. Isinya 12, 4, 21, dan seterusnya sampai 9. Di mana setiap data punya nomor indeks. 12 itu nomor 0 indeksnya, 4 itu nomor 1 indeksnya, dan seterusnya sampai data 9 itu nomor indeks yang ke-7. Nah, bagaimana nanti pencariannya? Prinsipnya adalah ini data yang dicari 17 itu dicocokkan dengan 12. Sama nggak? Kalau nggak sama, geser ke kanan. Sama nggak 17 dengan 4? Tidak. Kalau tidak, geser ke sebelah kanannya, data sebelah kanan. 17 dibandingkan dengan 21. Ketemu nggak? Sama nggak? Tidak. Geser lagi. 17 sama dengan 3. Sama nggak? Tidak. Geser lagi sebelah kanan. 17 sama dengan 17. Iya. Sekarang kita telah menemukan data. Data pada urutan nomor 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, begitu ada kesamaan antara data yang dicari dengan data yang tersimpan di dalam variabel atau di dalam list dalam hal ini, maka nanti perulangannya akan berhenti. Kemudian dia akan mencetak di sini data ketemu. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita tadi sudah membuat ini, ilustrasi data pada list ini. Nah, kemudian cari sama dengan 17. Oke,
variabel cari isinya 17, variabel ketemu diberikan nilai awal 0. Terus perulangan ini, perulangan I in ring 0 length data. Berarti perulangan ini dimulai dari 0 sampai length data. Datanya berapa? Datanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data dari 0 sampai 7, datanya adalah 8. Maka pencarian ini maksimal akan berulang sebanyak 8 kali, dari 0 sampai 7 ya. 8-nya nggak ikut. Tetapi bisa saja ketika data itu ketemu sebelum perulangan selesai, maka dilakukan break. Break itu adalah penghentian perulangan secara paksa ketika batas akhirnya belum terpenuhi. Oke, kita mulai dari sini. I, mulainya dari 0. Oke, I-nya 0. Nah, 0, apakah sudah berada dalam batas atau masih berada dalam batas? Batasnya berapa? 8. 0 kurang dari 8, ya, masih ya. Kalau masih ya, maka kita akan mengerjakan ini. If, cari. Nah ini, if, cari apakah sama dengan data I. Ingat, bedanya jika sama dengannya 1 atau sama dengannya 2. Ini sama dengan 2, itu artinya akan membandingkan isi dari variabel cari dengan isi variabel data nomor ke I. Sedangkan kalau sama dengannya 1, itu artinya mengisikan ruas sebelah kanan, baik itu sebuah nilai, atau kalau nanti berupa isi dari variabel, ke dalam variabel ke sebelah kiri. Nah, pada posisi ini, kita akan membandingkan cari. Cari itu berapa? Cari, kita isi tadi 17. Berarti ini 17 dibandingkan apakah sama dengan data ke I. I-nya berapa? I-nya ke 0. I yang ke 0. Berapa I yang ke 0? 12. Ini. Ini yang I ke 0, 12. 17 apakah sama dengan 12? Tidak. Atau false ya. Kalau ini false atau tidak, maka ini tidak akan dikerjakan. Apa yang ada di dalam perintah if tidak akan dikerjakan. Dia akan mengulang untuk for berikutnya. For berikutnya berapa? For berikutnya 1. Loh, kenapa 1? Ya karena di perulangan ini hanya dituliskan batas awal 0, batas akhir length 8, tetapi tidak ada step-nya. Tidak dituliskan step, ada step-nya, tapi tidak dituliskan secara detail. Nah, bagaimana kalau step itu tidak dituliskan secara detail, itu berarti step-nya penambahannya 1. Itu ya, increment, kalau tidak ditulis. Secara default itu. Oke, berarti sekarang I-nya adalah 1. Apakah 1 masih di bawah length data, panjang data? 1 kurang dari 8? Ya. Kalau ya, maka ini dikerjakan lagi. If, cari. Carinya berapa? Carinya 17. Dibandingkan apakah sama dengan data ke I. I-nya adalah 1. Data ke 1 berapa? Data ke 1 adalah 4. Apakah 17 sama dengan 4? Tidak. Kalau tidak, maka ini tidak dikerjakan. Kembali berulang untuk I berikutnya. I-nya 2. Nah, dites dulu apakah ini kurang dari panjang data, length data. 2 kurang dari 8, ya. Karena masih bernilai ya atau true, maka ini dikerjakan if-nya. If cari sama dengan data ke I. Oke. Data ke I. I-nya berapa? I-nya 2.
Nih, I-nya 2, berarti data kedua. 17 dibandingkan dengan data kedua. Data kedua isinya 21. 17 apakah sama dengan 21? Tidak. Maka ini tidak dikerjakan. Berulang lagi untuk I berikutnya. I berikutnya adalah berapa? I berikutnya adalah 3. Nah, I berikutnya adalah 3. Apakah 3? Saya kasih highlight ya, supaya lebih jelas. Apakah 3 itu masih ada dalam batas di bawah batas akhir? Ya. 3 kurang dari 8. Nah, sekarang kalau masih bernilai true atau ya, maka ini dikerjakan. If carinya 17 sama dengan data ke I, data ketiga. Data ketiga berapa? Ini data nomor 3, isinya kebetulan 3. Apakah 17 itu sama dengan 3? Tidak. Kalau tidak, kembali lagi akan menjalankan perulangan yang berikutnya. Sekarang saya highlight, ini perulangan berikutnya. I-nya berapa sekarang? I-nya tambah 1 ya, berarti I-nya 4. Apakah 4 kurang dari 8? Nah, 4 kurang dari 8? Ya. Nah, kemudian kalau ya, ini dikerjakan. If cari sama dengan data ke I, data keempat. 17 dibandingkan dengan data keempat. Data keempat berapa? 17. Nah, sekarang apakah 17 sama dengan 17? Ya. Kalau ya, maka ketemu diisi dengan 1. Nih. Ketemu diisi dengan 1. Kemudian break. Nah, kalau break, maka berikutnya apa? Berikutnya dia akan menghentikan perulangan ini untuk mengerjakan baris berikutnya. Baris berikutnya apa? If ketemu sama dengan 1. Nah, tadi, apakah ketemu sama dengan 1? Ya, ini tadi ketemu. Ketemunya berapa? Ketemunya 1. Ini toh, tadi kita sudah memberikan ketemu, terus break. Nah, dicek, apakah ketemu sama dengan 1? Ketemunya berapa? 1. 1 sama dengan 1? Ya. Kalau ya, maka dia akan mencetak tulisan data ketemu, kemudian diikuti pada data ke I, pada data ke-4. Nah, itu ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa prinsip dasar dari sebuah searching adalah membandingkan nilai. Nilai dengan data pertama. Kalau nggak cocok, bandingkan dengan data ke-0. Kemudian kalau nggak cocok, bandingkan dengan data ke-1. Kalau nggak cocok, bandingkan dengan data kedua. Kalau nggak cocok lagi, bandingkan data ketiga. Kalau nggak cocok lagi, bandingkan dengan data keempat. Nah, misalnya, ini misalnya ya. Misalnya saya ini tidak 17, ini 18. Jadi, ketemu nggak ini data sama dengan data keempat? Oke ya, saya teruskan di sini. Ini misalnya saja. Katakanlah tadi kita sudah selesai, sudah ketemu. Katakanlah kita ganti datanya, nggak ada 17. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan itu tidak ketemu. Maka, tidak. Nah, ini nggak akan terjadi. Nah, maka kita harus meneruskan. Sampai kapan? Sampai berakhir. Kalau sampai datanya berakhir belum ada yang sama, berarti nanti ketemunya tetap
nilainya 0. Tidak akan pernah berubah menjadi 1. Sehingga ketika nanti dicek di dalam if, apakah ketemu sama dengan 1? Tidak, maka dia akan mencetak data tidak ketemu. Nah, itu prinsipnya jika data ketemu ataupun data tidak ketemu. Nah, sementara ini kita datanya ketemu ya. Nah, nanti untuk data yang tidak ketemu bagaimana? Data yang tidak ketemu, buat tugas saja untuk Anda teruskan nanti ya. Tapi ini kita bahas dulu. Saya ganti dah. Oke, nah. Oke. Nah, data ketemu. Pada posisi ini datanya ketemu. Nah, itulah kenapa dinamakan dengan sequential search. Sequential itu apa? Sequential itu adalah urutan, runtunan. Jadi, ini pencarian berdasarkan urutan datanya. Itu ya. Mulai dari paling depan sampai paling belakang. Nah, searching itu sangat berguna, pencarian itu sangat berguna ketika datanya ratusan atau ribuan. Kalau datanya hanya 8 saja, pakai mata lebih cepat. Oh, kita cari 17, ada nggak 17 di sini? Oh, ada, cepat. Tapi, kalau kita mencari data di antara ribuan data, dan hanya satu data saja yang ada misalnya, maka kita tidak bisa mengandalkan indera kita. Kita menggunakan program ini. Sehingga akan lebih cepat, lebih akurat, kemudian lebih mudah. Kita hanya tinggal menjalankan program, maka kita bisa mencari. Sama seperti ini contohnya. Kalau saya pakai Ctrl F, nah ini. Misalnya dan find next. Nah, ketemu. Adannya. Nah, ini tetap ada dannya, maka ketemu. Nah, maka ditunjukkan posisinya di mana. Inilah salah satu prinsip pencarian, yaitu mencocokkan adanya data pada sebuah media dibandingkan dengan sebuah data yang akan dicari. Misalnya next lagi, oh ketemu dan next lagi, oh ketemu lagi dan. Nah, tetapi saya tidak tahu algoritma apa yang digunakan oleh Microsoft ini untuk menjalankan pencarian ini, find ini. Nah, jadi salah satu implementasi di dalam algoritma pencarian yang seperti ini untuk find ini ya. Tapi saya tidak tahu algoritma apa yang diimplementasikan dalam MS Word ini oleh Microsoft. Nah, itu implementasinya salah satunya. Nah, kemudian untuk skenario terbaik, artinya data itu akan cepat ditemukan bila apa? Data itu akan cepat ditemukan bila data itu berada dalam urutan ke-0. Begitu kita nyari 12, oh langsung ketemu. Dibandingkan langsung ketemu. Itu skenario terbaik. Jadi program dijalankan secara paling cepat. Tetapi skenario terburuk adalah data itu ketemu di akhir. Atau data itu bahkan tidak ketemu. Itu skenario yang terburuk ya. Datanya paling akhir atau bahkan datanya tidak ketemu. Berada dalam posisi nomor indeks paling akhir ya. Jadi kita mencari nomor 9, data 9, ya kita akan mencari terus sampai ketemu. Skenario terburuknya lagi adalah ketika kita mencari bilangan 19, nggak ada. Sampai terakhir, sampai datanya tidak ada lagi, menghasilkan data yang tidak ketemu. Itulah worst case-nya, skenario terburuk. Oke,
Itu dulu, nanti kita teruskan untuk materi yang berikutnya. Tapi nanti ini akan menjadi tugas bahwa Anda akan meneruskan analisis ini, tahapan pelaksanaan program ini jika datanya tidak ketemu. Tapi nanti saya berikan tugasnya di e-learning. Oke, kita lanjut nanti di materi yang kedua.